Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi dengan judul Analisis Perhitungan Penjualan dalam Penyusun Anggaran Penjualan pada PT Nippon Indosari Korpindo atau yang dikenal dengan Sari Roti. Presentasi ini disusun oleh Regina Rohmat dengan NIM 64240998, Bentang Safira dengan NIM 64241125, Natasha Putri dengan NIM 64241124, Naila Salsabila dengan NIM 64240961, dan dengan saya sendiri Fazia Suci Ramadhania dengan NIM 64241109. Melalui video ini, kami akan menjelaskan bagaimana analisis perhitungan penjualan yang dilakukan serta bagaimana hasilnya berpengaruh dalam penyusunan anggaran penjualan pada perusahaan Sari Roti. Kalau begitu, tidak usah berlama-lama, mari kita saksikan videonya dari awal hingga akhir. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri dengan NIM 64241124. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Nah, jadi setiap perusahaan itu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dan menjaga operasionalnya. Pengelolaan anggaran penjualan secara efektif adalah elemen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Anggaran penjualan membantu perusahaan mengatur stok dan mencapai keuntungan maksimum. PT Nippon Indosari Korpindo Terbuka, dikenal dengan merek Sari Roti, adalah pemimpin pasar roti di Indonesia sejak 1995 dan menyusun anggaran penjualan adalah krusial untuk kelanjutan operasinya. Perhitungan penjualan yang tepat dapat mengoptimalkan produksi dan inventaris, sedangkan kesalahan dapat menyebabkan masalah seperti kelebihan atau kekurangan stok. Saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup. Ruang lingkup pembahasan ini terbatas pada analisis perhitungan penjualan dalam penyusunan anggaran penjualan di PT Nippon Indosari Korpindo Terbuka, dengan fokus pada Departemen Penjualan dan Keuangan Perusahaan dan fokus pada data penjualan historis serta faktor eksternal yang mempengaruhi untuk menyusun anggaran penjualan yang lebih akurat. Studi ini akan menganalisis data penjualan selama 5 tahun terakhir. Perkenalkan, nama saya Bentang Safira dengan NIM 64241125. Di sini saya akan menjelaskan metode pengumpulan data. Untuk metode pengumpulan data, kami menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan tahunan PT Nippon Indosari Korpindo Terbuka sejak tahun 2020. Pertama, kami mencari data melalui situs resmi perusahaan dan Bursa Efek Indonesia. Kedua, kami melakukan studi dokumen dengan menganalisis data keuangan dan anggaran internal. Ketiga, observasi dilakukan melalui pengamatan proses penyusunan anggaran secara simulasi. Dan keempat, studi literatur, yaitu mengumpulkan teori dari buku dan jurnal akademik yang relevan dengan penganggaran dan analisis penjualan. Jadi metode ini kami gunakan agar hasil analisis yang diperoleh bisa akurat dan terukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila Salsabila dengan NIM 64240961. Di sini saya akan menjelaskan pengertian penganggaran. Menurut Mulyana et al. Tahun 2024, penganggaran adalah proses perencanaan keuangan yang sistematis untuk mengalokasikan sumber daya dan memproyeksikan pendapatan serta biaya dalam periode tertentu dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Lalu, tujuan penganggaran. Menurut Drury tahun 2018, tujuan utama penganggaran penjualan adalah untuk memberikan panduan strategis bagi manajemen dalam pengambilan keputusan, mengontrol biaya, dan meminimalkan resiko ketidakpastian. Ada juga pengertian anggaran. Menurut Nafarin tahun 2004, anggaran adalah suatu rencana keuangan periodik yang dibuat dalam bentuk tulisan mengenai rangkaian kegiatan dari sebuah organisasi. Lalu, pengertian anggaran penjualan atau sales budget. Menurut Garrison R. H., Noreen E. W. Brewer tahun 2021, anggaran penjualan adalah estimasi pendapatan dari penjualan produk atau jasa dalam periode anggaran. Proses penyusunannya melibatkan analisis data historis, tren pasar, dan faktor eksternal seperti kondisi ekonomi. Anggaran penjualan merupakan titik awal dalam penyusunan anggaran induk
yang dibuat dengan cara mengalihkan unit penjualan yang dianggarkan dengan harga jual produk. Juga ada faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan. Menurut Drew di tahun 2018, faktor-faktor tersebut mencakup kondisi ekonomi makro, persaingan pasar, perubahan preferensi konsumen, dan strategi pemasaran internal perusahaan. Baik, di sini saya bakal menjelaskan profil singkat PT Nippon Indosari Carpindo. Nah, PT Nippon Indosari Carpindo Terbuka yang lebih dikenal dengan nama Sari Roti merupakan perusahaan roti terkemuka di Indonesia yang berdiri sejak tahun 1995. Pabrik pertamanya itu didirikan di Cikarang. Nah, diikuti dengan pembukaan pabrik-pabrik di Pasuruan, terus juga Semarang, terus juga Medan dan Cikarang Barat hingga tahun 2012. Pada tahun 2010 perusahaan mulai terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tahun 2019 perusahaan ini mendirikan anak usaha yaitu PT Indosari Niaga Nusantara yang bertugas dalam distribusi. Dalam waktu 3 tahun pabrik-pabrik baru ini pun dibangun nih di Balikpapan, Gresik, dan Banjarmasin. Pada tahun 2022 mereka tuh baru bikin merek baru yaitu Sari Kue diperkenalkan dan perusahaan pun meningkatkan sistem manajemen keamanan pangan. Saat ini terdapat 14 pabrik dan lebih dari 78.000 titik penjualan di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan menjelaskan posisi keuangan perusahaan atau data laporan keuangan perusahaan dari tahun 2020 sampai 2024. Dapat kita lihat bahwa jumlah aset perusahaan mengalami penurunan setiap tahunnya dari 4,452 triliun rupiah di tahun 2020 menjadi 3,746 triliun rupiah di tahun 2024. Sementara jumlah liabilitas sempat naik dari 1,224 triliun rupiah menjadi 1,550 triliun rupiah pada tahun 2023. Lalu sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 1,448 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan berusaha menyeimbangkan antara aset dan kewajibannya agar struktur keuangan tetap stabil. Selanjutnya, ini adalah laporan tahunan yang berisi data penjualan neto, laba bruto, dan laba tahun berjalan. Dari tabel terlihat bahwa penjualan meningkat signifikan pada tahun 2022, yaitu sebesar 3,935 triliun rupiah, dan diikuti peningkatan laba tahun berjalan sebesar 432 miliar. Namun, pada tahun 2023 sempat menurun menjadi 333 miliar. Kemungkinan karena adanya penyesuaian pasar pasca ekspansi. Di tahun 2024, kinerja kembali stabil dengan peningkatan laba menjadi di tahun 2024 kinerja kembali stabil dengan meningkatkan laba menjadi 362 miliar. Jadi secara keseluruhan tren keuangan perusahaan menunjukkan perbaikan dan efisiensi yang lebih baik dari tahun ke tahun. Analisis pertumbuhan penjualan. Yang pertama ada pertumbuhan penjualan atau sales growth. Pertumbuhan penjualan atau sales growth adalah persentase peningkatan atau penurunan penjualan suatu perusahaan dari satu periode ke periode berikutnya. Tujuannya untuk melihat seberapa baik perusahaan dalam meningkatkan pendapatan dari tahun ke tahun, serta menilai kinerja dan perkembangan bisnis secara keseluruhan. Dari data-data yang ada, rata-rata pertumbuhan penjualan perusahaan setiap tahunnya sekitar 5,76% pada tahun 2022. Jadi tahun ini dengan pertumbuhan yang paling tinggi yaitu 19,66%. Karena pada waktu itu mulai terjadinya pemulihan setelah pandemi. Jadi wajar banget kalau pertumbuhan ini naik secara
signifikan ya. Lalu pada tahun 2023 penjualan ini justru mengalami penurunan sebesar 2,89%. Kemungkinan karena adanya penyesuaian pasar setelah masa pemulihannya sebelumnya. Pada tahun 2024, pertumbuhan ini mulai meningkat lagi sebesar 2,90%. Ini menandakan kalau kondisi pasar atau penjualan sudah mulai stabil dan kembali normal. Jadi secara keseluruhan, tren penjualan memang sempat naik turun, tapi tetap menunjukkan arah yang positif dan mulai stabil pada tahun terakhir. Yang kedua adalah laba bersih. Net Profit Margin atau NPM adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar laba bersih yang didapat dari penjualan. Rumusnya adalah NPM sama dengan laba bersih dibagi penjualan dikali 100%. Dari hasil perhitungan yang didapat pada tahun 2020, laba bersihnya sebesar 169, penjualannya sebesar 3.212, lalu NPM-nya itu 5,26%. Pada tahun 2021, laba bersihnya sebesar 281, penjualannya sebesar 3.288, NPM-nya 8,54%. Lalu pada tahun 2022 itu laba bersihnya sebesar 432, penjualannya sebesar 3.935, NPM-nya sebesar 10,97%. Lalu yang pada tahun 2023 laba bersihnya adalah 333, penjualannya 3.821, NPM-nya sebesar 8,71%. Lalu yang terakhir pada tahun 2024 laba bersihnya sebesar 362, penjualannya sebesar 3.932, NPM-nya 9,20%. Semakin tinggi NPM berarti perusahaan makin efisien dalam mengelola biaya dan makin besar keuntungan yang diperoleh. Dari hasil analisis, NPM perusahaan tertinggi ada pada tahun 2022 sebesar 10,97%, menandakan kinerja keuangan yang sangat optimal pada tahun tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rojani Rahmat dengan NIM 64240998. Di sini saya akan menjelaskan analisis perhitungan penjualan tugas kelompok kami dari makalah. Yang ketiga, imbal hasil atas aset ROA, Return of Asset, dengan rumus NPM sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Dari hasil perhitungan, perusahaan PT Sari Roti di tahun 2020 mendapatkan 169 miliar dan dengan total aset 4.452 miliar dengan ROA-nya mencapai 3,79%. Selanjutnya di tahun 2021 laba bersih naik menjadi 281 miliar dengan total aset menurun menjadi 4.191 miliar dengan ROA naik 6,70%. Selanjutnya di tahun 2022 PT Sari Roti mendapatkan laba bersih sebanyak 432 miliar dengan total aset naik 4.130 miliar dengan ROA naik mencapai 10,46%. Selanjutnya di tahun 2023 sayangnya PT Sari Roti mendapatkan laba bersih menurun menjadi 333 miliar dengan total aset menurun juga menjadi 3.944 miliar dengan ROA yang tadinya 10,46% menurun menjadi 8,44%. Selanjutnya PT Sari Roti di tahun 2024 mendapatkan kenaikan yang tadinya 333 menjadi 362 dengan total aset menurun menjadi 3.746 miliar dengan ROA mencapai kenaikan 9,66%. Selanjutnya ada dari analisis profil profitabilitas ROA, di mana tahun 2020 ROA-nya sebesar
3,79%. Laba bersih masih rendah. Yang kedua, tahun 2021 ROA meningkat menjadi 6,70%. Adanya kenaikan laba bersih yang cukup signifikan karena adanya aset-aset yang berguna di perusahaan PT Sari Roti. Selanjutnya di tahun 2022 menjadi tahun tertinggi PT Sari Roti, mendapatkan ROA tertinggi yaitu 10,46%. Dengan laba bersih naik mencerminkan kinerja optimal. Di tahun 2023 ROA turun menjadi sayangnya di tahun 2023 PT Sari Roti ROA-nya turun menjadi 8,44%. Kemungkinan adanya penyesuaian pasar yang menurunkan laba bersih tersebut. Selanjutnya di tahun 2024 ROA kembali naik ke 9,66%. Adanya perbaikan kenaikan sebanyak 14,45% yang sebelumnya turun. Aset perusahaan makin produktif menghasilkan laba. Selanjutnya ada analisis perhitungan penjualan, rasio likuiditas atau rasio lancar dengan rumus NPM sama dengan aset lancar dibagi kewajiban lancar. Hasil perhitungannya, PT Sari Roti pada tahun 2020 laba bersihnya mencapai 169%. Dengan total aset mencapai 4.452 miliar dengan ROA mencapai 3,79%. Selanjutnya di tahun ke 2021 naik menjadi laba bersih 281 miliar dengan total aset menurun menjadi 4.191 miliar dengan ROA naik menjadi 6,70%. Selanjutnya di 2022 PT Sari Roti mendapatkan kenaikan yang cukup signifikan, yaitu mencapai laba bersih 432 miliar dengan total aset menurun 4.130 miliar dengan ROA naik menjadi 10,46%. Di tahun 2023 sayangnya PT Sari Roti turun dengan laba bersih menjadi 333 miliar dengan total aset turun juga menjadi 300,944 miliar dengan ROA menurun menjadi 8,44%. Dan di tahun terakhir 2024 PT Sari Roti mendapatkan kenaikan di laba bersih yaitu 362 miliar dengan total aset menurun 3.746 miliar dan ROA naik lagi menjadi 9,66%. Ini untuk analisis rasio likuiditas. Current ratio 2020 sama dengan 3,83, di 2024 sama dengan 1,70x, menurun karena meningkatnya kewajiban jangka pendek akibat ekspansi, tetapi masih tergolong aman dalam standar industri makanan, menunjukkan perusahaan PT Sari Roti aktif mengembangkan kapasitas bisnis. Selanjutnya ada kesimpulannya, berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk Sari Roti periode 2020 sampai 2024, disimpulkan perusahaan dapat mempertahankan stabilitas dan kinerja keuangan yang baik walaupun menghadapi tantangan pertumbuhan penjualan menunjukkan peningkatan tertinggi pada tahun 2022 sebesar 19,66%. Penurunan tahun 2023 sebesar minus 2,89% dan kembali naik lagi menjadi 2090% di tahun 2024. Hal ini perusahaan memiliki strategi yang baik dalam mempertahankan eksistensinya perusahaan. Di sisi lain, profitabilitas net profit margin atau NPM meningkat dari 5,26% di 2020 menjadi 9,20% di tahun 2024.
menunjukkan efisiensi biaya yang lebih baik. Return on asset ROA juga naik dari 3,79% menjadi 9,66% dan menandakan aset yang digunakan semakin efektif untuk menghasilkan laba. Meskipun rasio likuiditas menurun dari 3,88x menjadi 1,70x, kondisi ini dianggap sehat bagi industri makanan. Secara keseluruhan, PT Sayur berhasil menerapkan sistem penganggaran penjualan yang terencana dan adaptif. Strategi ini jadi faktor utama menjaga profitabilitas dan biaya saing perusahaan di industri makanan nasional. Itu saja presentasi saya hari ini untuk tugas makalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.